Mills Enercharge M1 versus M2. Halo guys, Dimas di sini, dan kalau kalian ingat, tahun kemarin kita rekomendasikan Mills Enercharge M1 sebagai salah satu sepatu plat karbon entry level yang sangat-sangat recommended. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau kalian ingat, salah satu faktornya adalah ini sepatu cukup easy dipakai buat yang baru pertama kali pakai plat karbon, tapi tetap pace-nya dan strength trainingnya diperhatikan ya. Dan yang kedua, dia fast, dia bener-bener cepat. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun ini Mills berhasil melewati apa yang sudah mereka buat tahun kemarin, dan gimana lagi nih cara mereka improve barang yang aslinya udah bagus ini? Ini dia Mills Enercharge M2. Nah, buat tahu apa aja yang udah dilakukan Mills untuk improve sepatu generasi keduanya ini, langsung aja kali ya kita bandingin sepatunya. Oke, yang pertama itu dari segi uppernya. Kalau dari segi upper, jujur tidak terlihat sesuatu yang signifikan banget selain mungkin mengganti bahannya. Nah, mengganti bahan ini menurut catatan tester kita ya, Evan, kita menemukan kalau di yang pertama sebenarnya udah nyaman banget, udah enak banget, tapi ada potensi nih di beberapa panel-panelnya atau beberapa bagian panel menggesek ke kaki user. Nah, ini nggak berarti jelek dan nggak untuk semua orang ya, karena banyak juga orang-orang yang merasa nyaman dengan si M1 ini. Ternyata Mills itu mungkin mempertimbangkan hal tersebut juga, makanya kalau kita lihat di sini panel-panelnya jadi lebih clean, reinforcement-nya lebih minimal tapi tetap kuat, dan ada pergantian bahan yang jujur feel-nya itu jauh lebih mulus lagi. Nah, jadi semi-semi gaseti tang lah ya, meskipun gua nggak bisa bilang ini gaseti tang. Itu hal yang nice, bukan improvement yang gimana banget, tapi detail kecil yang apa ya, kalau gue sih ngerasanya seneng ya, karena hal-hal sekecil ini aja diperhatiin tuh kan, apalagi yang gede. Makanya gue juga doyan kalau pakai jersey-nya Mills, karena sama dengan apa yang terjadi di sepatunya, jersey-nya Mills itu selalu ada aja hal menarik dan menyenangkan ketika kita pakai. Contohnya kayak yang gue pakai sekarang, itu feel-nya nyaman. Dan kalau kalian pernah pakai jersey Mills yang beberapa tahun kemarin lah ya, dibandingkan dengan yang ini, kenyamanan itu jauh lebih improve. Dibilang gimana ya, kalau dibilang lightweight, sama-sama lightweight. Dibilang nggak bikin bau, sama-sama juga nggak bikin bau dengan yang tahun-tahun kemarinnya. Tapi jujur nih ya, satu hal menarik yang gue rasakan ketika pakai ini, rasa nyaman di kulitnya itu improve. Nah, itu menariknya dari Mills ya. Nah, kita balik lagi sekarang, kita mau bahas dari segi midsole-nya. Kalau dari segi plat karbon tidak ada perubahan yang berarti. Nah, di bagian midsole ini juga sebenarnya sih masih pakai material yang sama, tapi ada sedikit perubahan. Yang pertama, di heel to toe drop-nya di Enercharge M1 itu 9,3 mm di size 45 ya. Sedangkan di Enercharge M2-nya itu bertambah menjadi 11,3 mm, sedikit lebih tinggi ya. Nah, ini juga akhirnya merubah ke biomekanika. Jadi kalau kita boleh lihat, dampak paling langsungnya itu adalah load ke otot betis itu berkurang. Dan kalau gue lihat, ini memang ada perubahan sedikit juga di materialnya. Dimana kalau sebelumnya kita dapat 15 HA di midsole yang Enercharge M1, sedangkan di Mills Enercharge M2 kita mendapatkan reading durometer sekitar 12,5, jadi lebih empuk. Dan ini valid kalau kalian pernah pakai M1, langsung pindah ke M2, kerasa lebih empuknya itu bener-bener begitu masukin kaki ke dalam sepatu, loh kok lebih empuk? Nah, itu bener-bener berasa. Terus nih ya, rebound juga berubah. Kalau sebelumnya sekitar 26% di Enercharge M1, kemudian di Enercharge M2 itu menjadi sekitar 30% rebound rate-nya, jadi cukup signifikan. Evan pun cerita, kalau ketika dia ngetes di half marathon ya, sama jarak-jarak yang lebih dekat lagi, di M2 ini kerasa lebih cepat, lebih quick gitu sepatunya, dan lebih mantul-mantul. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan ya, kalau kalian memang suka karakter sepatu yang cepat, mantul-mantul, yang ada semuanya itu di Enercharge M1, ternyata itu akan jadi jauh lebih mantul-mantul lagi. Ya, gue sih kalau boleh ngasih summary ya, kalau udah nyobain yang M2, begitu baliknya ke yang M1, itu berasa downgrade-nya. Padahal yang M1 ini udah enak banget. Terus nggak cuma itu aja, ternyata sekarang lagi zamannya durability outsole-nya meningkat ya, dimana kalau kita tes di versi M1-nya ini, itu kurang lebih berkurang 1,3 mm lewat tes Dremel kita. Sedangkan di versi M2-nya ini, udah tebak berkurang berapa? Cuma 0,3 mm. Ini kayak apa ya, brand-brand yang badak banget. Seperti Anta misalnya, atau yang pakai, kayak Puma misalnya.
udah sebadak itu, men. Jadi kalau kalian punya isu, tapi sejauh gue perhatiin sih ya, nggak ada orang yang punya isu gimana-gimana banget sama outsole-nya M1, itu kalian bakal dapat improvement soal durabilitas outsole yang lebih lagi. Gokil lah emang. Terus note-nya aja, untuk di permukaan berpasir, si M2 ini memang agak licin ya. Tapi kalau kita perbandingkan secara khusus nih ya, sedikit lebih baik grip di permukaan licin dan basah dari si M2 ini daripada M1. Ya, sebenarnya M1 ini juga udah sangat cukup sekali gitu. Oke, kita lanjut bahas ke layer B, dimana kita bahas dari segi strukturalnya ya. Nah, kalau kita tanya dari segi panel, lem-leman, semuanya aman. Cuman ada satu hal detail yang gue perhatikan. Di tangan gue itu sama-sama size-nya 45 ya. Tapi ternyata ada perubahan bobot yang signifikan, di mana M2 ini lebih ringan sekitar 20 gram dibandingkan M1. Nah, artinya Mills itu bekerja sangat keras untuk menurunkan 20 gram dan memang kalau kalian sensitif ya sama berat sepatunya, ya itu bakal berasa. Nah, kalau awal-awal pakai mungkin nggak terlalu kerasa, 20 gram doang, geli-geli. Tapi kalau udah jaraknya lebih jauh, nah itu mulai tuh berasa. Kalau Evan sih cerita di jarak-jarak mendekati half marathon ya, itu berasa sih memang ada benefit dari pengurangan bobotnya ini. Terus dari segi fitting-fittingnya, keduanya sebenarnya mirip banget. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah bagian luar sama bagian toe box, karena memang dia taper menyempit. Baik di M1 ataupun M2, itu dua-duanya masih punya isu yang sama. Tapi ya sekali lagi gini teman-teman, kalau bisa try on dulu deh, karena memang sepatu plat karbon udah mas satu nggak buat semua orang, tapi juga ada kondisi-kondisi tertentu yang hanya bisa kalian temui kalau udah cobain dulu fittingnya. Jadi untungnya nih ya, kalau Mills punya beberapa toko fisik. Contohnya kalau di Jakarta Barat ada tokonya ya, nyatu sama kantor mereka. Di Bandung juga ada di daerah Kopo, dan beberapa toko-toko fisik rekanan mereka yang lain. Jadi ya udah cukup mudah lah ya harusnya menemukan akses dari Mills and Richards M2 ini. Nah, yang lebih susah itu bukan nyari sepatu ini jujur, tapi nyari orang yang keluar rumah buat lari paginya itu wangi. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri lah, ini ramai banget diomongin, entah CFD-an atau Sabtu gitu pagi-pagi. Ketika ketemu orang yang lagi lari itu, wah semberbak banget. Biasanya mereka baru bangun tidur langsung lari, nggak mandi dulu. Makanya kalau gue sih nyaranin minimal banget pakai parfum, dan kalau saran gue ada dari Kaf nih ya. Nah, salah satu yang enak dipakai buat lari itu yang ini. Ini adalah Invigorating Waterfall. Ini salah satu varian Kaf yang cukup fresh dan gue rekomen banget buat nemenin lari. Ini harganya murah banget, ukurannya juga kecil, jadi kalian bisa taruh di motor. Nah, pas udah nyampe GBK misalnya, langsung keluarin semprot-semprot biar tambah wangi. Nah, kalau gue summarin, dari Mills and Richards M1 dan M2 ini ada beberapa hal yang stay the same, seperti fitting-fittingnya, jadi kurang lebih mirip-mirip aja. Tapi banyak hal juga yang diimprove, contohnya itu kenyamanan ketika kita pakai sepatunya, terutama dari segi upper, materialnya jauh lebih nyaman lagi. Udah gitu, tingkat reboundnya itu juga berubah, bobotnya juga dipangkas sekitar 20 gram, dan yang paling penting nih ya, experience pakai M2 ini berasa banget secara signifikan lebih enak daripada M1-nya. Jadi worth it banget nih ya, Mills setahun itu R&D sepatunya untuk improve di tahun ini, dan hasilnya bener-bener sepatu yang jempolan, dan ini jadi salah satu rekomen kita di 2026 ini. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang udah pernah coba juga? Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di Versus dan bedah selanjutnya.